Baik, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Nah, di pagi ini kita akan melanjutkan di tema kita yang terakhir ya. Di tema 9, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari ini, membahas ini, mari kita menundukkan kepala dulu sejenak dalam agama kalian masing-masing agar diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kembali kita ke tema 9 ini. Jadi anak-anak sekarang akan mempelajari mengenai materi bahasa Indonesia, tapi di muatan tematik. Ya. Jadi di pembelajaran ini kita akan mempelajari mengenai tokoh utama serta unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Jadi kita akan mempelajari sebuah cerita ya. Jadi anak-anak sudah pernah Pak Guru jelaskan mengenai cerita fiksi dan cerita non fiksi. Jadi yang pertama kita pelajari ini tujuannya adalah menjelaskan tokoh utama dan unsur intrinsik. Ya. Jadi yang pertama ini, yang kedua, anak-anak menyajikan unsur intrinsik dalam cerita fiksi yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Dan anak akan buat peta pikiran, kemudian anak-anak menunjukkan sikap teliti, cermat, dan percaya diri saat mengerjakan tugas. Nah, dalam materi ini, Pak Guru akan menjelaskan secara singkat ya, pengertian cerpen dan tokoh dalam teks fiksi. Jadi anak-anak di poin A ini anak-anak akan membaca atau mengetahui apa sih cerpen itu dan tokoh dalam cerita fiksi. Nah, di sini fiksi itu adalah berupa cerita atau karangan, contohnya dongeng seperti itu, yang berisi cerita yang tidak benar-benar terjadi. Jadi ini hanya karangan dan belum tentu terjadi di kehidupan nyata seperti itu anak-anak. Nah, salah satu cerpen yang merupakan karangan pendek fokus pada satu peristiwa. Ya, cerpen ini mengisahkan peristiwa yang dialami tokoh cerita. Nah, di sini anak-anak ada unsur intrinsik. Nah, anak bisa membaca di poin A ini apa yang disebut dengan unsur intrinsik. Anak bisa mencari di materi tersebut. Nah, yang kedua anak-anak adalah tokoh dan latar dalam teks fiksi. Jadi, tokoh itu adalah orang-orang yang terlibat dalam sebuah cerita, baik teks fiksi atau cerita non fiksi. Itu disebut dengan tokoh. Nah, di sini ada setting latar atau yang disebut dengan landas tumpu ya, yang terdiri dari keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Kapan terjadi cerita tersebut ya. Yang pertama di sini adalah latar tempat. Latar tempat ini berhubungan dengan peristiwa yang diceritakan dalam karya fiksi. Sebagai contoh, di lapangan, di rumah, di sekolah, di kota, atau di istana, dan lain sebagainya. Intinya, latar tempat ini menerangkan tentang tempat terjadinya atau tempat cerita dalam suatu cerita fiksi. Nah, yang kedua adalah latar waktu. Nah, latar waktu ini berkaitan dengan kata tanya kapan. Nah, terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya di pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari, pada saat rembulan bersinar, matahari terbit, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan latar waktu, berkaitan dengan waktu. Terus ada latar suasana. Nah, suasana ini ada berbagai jenis juga, anak-anak. Ada suasana ramai, bahagia, tegang, takut, sedih, gelisah, suasana haru, dan lain sebagainya. Itu latar suasana. Jadi, latar dalam cerita fiksi ini ada 3 yang kita pelajari sekarang ya. Ada tempat, waktu, dan suasana. Anak-anak bisa membaca lagi agar lebih memahami apa yang disebut dengan latar. Nah, yang poin C di sini ada isi cerita dan penokohan. Nah, isi cerita dan penokohan ini anak-anak akan membahas atau mencari tahu isi cerita dan penokohan siapa saja yang ada dalam cerita fiksi tersebut. Nah, kita baca di sini isi cerita dapat diketahui dengan membaca keseluruhan cerita. Ya, namanya cerita ya, cerpen. Jadi cerita pendek itu wajib dibaca sehingga anak tahu isi ceritanya seperti apa. Di sini ada contoh ya. Contoh peristiwa. Andri
membeli buku di toko buku. Selain itu, kamu dapat menemukan isi cerita dari tema. Tema merupakan ide atau gagasan dari keseluruhan cerita. Jadi, tema juga mampu mewakili isi cerita tersebut. Selain tokoh dan latar anak-anak, cerpen mempunyai unsur lain yaitu penokohan. Nah, penokohan ini adalah cara pengarang menggambarkan tokoh dalam sebuah cerita. Nah, penokohan sering disebut dengan watak atau karakter tokoh. Biasanya pengarang menceritakan tokoh melalui penggambaran fisik, percakapan, ataupun antar tokoh. Ya, nah, itu disebut dengan isi dan cerita dalam teks fiksi. Nomor D atau poin D-nya di sini adalah tokoh utama dan tambahan. Nah, ini sama dengan di sini dengan yang poin C. Ya, tokoh utama itu kalau secara ringkas adalah tokoh yang paling berperan di dalam suatu cerita. Kalau tokoh tambahan mungkin hanya sesekali saja muncul dalam cerita. Kalau tokoh utama itu sering muncul dan menjadi peran paling penting dalam sebuah cerita. Anda bisa membaca di sini lagi untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, yang E adalah hubungan tokoh utama dan tambahan. Nah, di sini tokoh utama dan tambahan itu memiliki hubungan satu sama lain, ya. Jadi kalau tidak ada tokoh tambahan juga tidak akan bagus cerita itu dalam sebuah cerpen, ya. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita mengenai cerpen di sini, cerpen, anak-anak mengetahui bahwa sebuah cerpen itu terdiri dari banyak unsur, ya. Nah, mulai dari yang pertama pengertian cerpen dan tokoh, kemudian tokoh dan latar, di situ sudah pasti. Nah, yang ke-C ada isi cerita. Ini sangat penting dalam penokohan. Terus ada pembagian lagi setelah penokohan ada tokoh utama dan tambahan. Nah, setelah itu ada hubungan tokoh utama dengan tambahan. Nah, itu yang terakhir, anak. Jadi, cerpen itu adalah sebuah cerita pendek yang juga memiliki unsur-unsur yang penting juga. Sekalipun dia pendek, dia memiliki unsur latar, tokoh utama, tokoh tambahan itu juga ada dalam cerpen. Karena setiap cerita itu pasti menerangkan mengenai tokoh, menerangkan mengenai latar, menerangkan mengenai hubungan tokoh, isi cerita, dan lain-lain yang seperti yang Pak Guru menjelaskan. Ya, semoga anak-anak memahami materi ini dengan penjelasan Pak Guru dan anak-anak bisa membaca kembali mengenai materi yang anak-anak ingin pahami lagi jika kurang memahami. Ya, jadi untuk tugasnya Pak Guru buka terlebih dahulu ya. Nah, tugas di sini anak-anak. Nah, di sini ada tugas untuk menjawab. Nah, soalnya berupa pilihan ganda di tugas 1, kemudian tugas 2 adalah mengenai ini peta pikiran. Jadi anak-anak yang tugas 1 ini anak-anak bisa lihat. Di sini ada kutipan cerita pendek, nanti ada pilihan mengenai cerita ini. Jadi anak-anak harus membaca terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh memahami, dan baru anak bisa menjawab sesuai dengan soal yang sudah disajikan seperti itu. Nah, itu yang pertama, di sini ada 5 soal. Yang kedua, anak-anak, di sini ada ayo mari beraktivitas. Nah, di sini ada sebuah cerita juga, cerita pendek yang berjudul Mengakui Kesalahan. Ini cerita pendek mengenai cerita mengenai mengakui kesalahan seseorang. Nah, siapa-siapa di sini dalam cerita ini anak-anak bisa membaca. Kemudian latarnya seperti apa, latar tempatnya seperti apa, latar suasananya. Anak-anak bisa menentukan di sini. Nah, kemudian anak-anak setelah membaca cerita pendek tersebut, anak-anak diminta untuk membuat peta pikiran sesuai dengan kreativitasmu berdasarkan isi cerita. Misalnya, mengakui kesalahan itu judulnya. Tokoh utamanya siapa? Nah, terus dalam peta pikiran ini disediakan kolom tokoh utama, tokoh tambahan, latar tempat, dan latar waktu. Jadi tokoh utama wataknya seperti apa? Anak-anak bisa jelaskan dalam peta pikiran tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian
Di tokoh tambahan juga sama, anak-anak menjelaskan watak dari tokoh tambahan ini. Seperti apa sih wataknya tokoh tambahannya? Terus ada latar tempatnya di mana terjadi, atau tempat dalam cerita ini jelaskan dalam cerita itu di mana. Terus waktunya kapan? Ya, waktunya kapan? Atau malam, atau pagi, atau sore, atau siang. Dan anak-anak bisa tentukan dalam peta pikiran ini. Nah, yang B, jelaskan isi cerita secara singkat. Nanti anak-anak setelah membaca, anak singkat lagi cerita ini seperti apa sih? Cerita ini secara singkat. Nah, anak-anak bisa meringkas nanti dari cerita-cerita ini, dari bacaan-bacaan yang ada di sini. Nanti yang B, yang C, apa yang terjadi jika Jarwo tidak mengakui kesalahannya? Nah, anak-anak pasti setelah membaca, anak-anak tahu alasan kenapa Jarwo tidak mengakui kesalahannya, itu ada di dalam cerita ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan materi dan soalnya, bisa anak-anak tanyakan di grup. Nah, sekian dari Pak Guru. Bapak Guru tutup dengan Parameswati. Om Santi.